Sesengenhal, apa kabarnya hari ini? Lasa harap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker dan tetap jaga jarak. Oke, yang pertama di video kali ini Lasa akan membahas tentang tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama di pembelajaran 5 dan 6. Nah, materi pembelajaran hari ini ada PPKN, sikap menghargai keberagaman agama. Kemudian bahasa Indonesia menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Kemudian matematika menghitung nilai sekelompok uang. Dan yang terakhir ada muatan SBDP membuat gambar imajinatif. Tujuan pembelajarannya adalah muatan PPKN. Siswa dapat mengidentifikasi sikap menghargai keberagaman agama dengan baik. Muatan bahasa Indonesia, siswa dapat mengetahui kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis dengan tepat. Muatan matematika, siswa dapat menghitung nilai sekelompok uang dengan tepat. Dan yang terakhir, SBDP, siswa dapat mengetahui cara membuat gambar imajinatif dengan baik. Yang pertama, kita masuk ke muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Di pembelajaran 5, halaman 59, sikap menghargai keberagaman agama di sekolah. Kita harus saling menghargai. Saling menghargai akan menciptakan kerukunan. Kerukunan dapat menciptakan persatuan. Nah, ada keberagaman agama di sekolah. Contoh sikap saling menghargai dalam keberagaman agama di sekolah. Contoh yang pertama, bermain tanpa membeda-bedakan. Walaupun berbeda agama, tapi mereka tetap bermain bersama-sama. Kemudian menghormati guru. Dan contoh yang ketiga, mempersilahkan teman yang ingin beribadah. Ketika sedang berkumpul atau bermain, lalu ada salah satu teman yang izin untuk melakukan ibadah, kita harus mempersilahkan teman kita yang ingin pergi beribadah. Nah, di pembelajaran 5 halaman 60 ada ayo berlatih. Diskusikan perilaku yang tepat untuk peristiwa tersebut. Yang soal pertama, Hanif dan Made adalah teman satu kelas. Ketika bermain dengan Hanif, Made jatuh dan terluka. Menurutmu, bagaimanakah sebaiknya sikap Hanif? Ya, membantu Made saat terjatuh dan membawanya ke UKS agar lukanya segera diobati. Soal nomor 2, ibu guru meminta siswa membentuk kelompok belajar. Maria, Siti, dan Wisnu berbeda dalam satu kelompok. Menurutmu bagaimana seharusnya sikap Maria, Siti, dan Wisnu? Jawabannya, tetap saling bekerja sama walaupun berbeda. Maria, Siti, dan Wisnu berbeda. Maria dan Siti perempuan, sedangkan Wisnu laki-laki. Walaupun dalam satu kelompok itu ada perempuan dan laki-laki, tapi mereka tetap saling bekerja sama walaupun berbeda. Soal nomor 3, sudah 5 hari Made tidak masuk sekolah. Made dirawat di rumah sakit karena sakit. Apa yang sebaiknya dilakukan Dedi dan teman-teman sekelas lainnya? Nah, menjenguk Made dan mendoakan Made agar cepat sembuh. Soal nomor 4, Dedi dan teman-teman mendapat tugas kelompok. Mereka mendapat tugas membuat prakarya.
Dedi, Hanif, Maria, Siti, dan Wisnu berada dalam satu kelompok. Dedi menjadi ketua kelompok. Dedi dan Wisnu mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu pagi. Namun Maria tidak setuju dengan usulan tersebut. Maria harus pergi beribadah pada hari Minggu pagi. Maria mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu sore. Bagaimana sebaiknya sikap Dedi dan teman-teman lainnya? Jelaskan alasan jawabanmu. Nah, bagaimana sebaiknya sikap Dedi dan teman-teman lainnya? Karena waktu Minggu pagi Maria tidak bisa, karena Maria harus pergi beribadah. Ya, jawabannya Dedi dan teman-teman lainnya harus menghargai pendapat Maria dan mempersilahkan Maria beribadah. Soal nomor 5, perhatikan gambar di bawah ini. Coba lihat, ada gambar apa? Gambar dua anak perempuan yang sedang bermain congklak. Nah, kamu tentu mempunyai pengalaman bermain bersama teman. Coba ceritakan pengalamanmu tersebut. Nah, pengalaman kalian waktu bermain bersama teman itu seperti apa? Pengalaman saya saat bermain dengan teman bersama-sama sangat menyenangkan. Walaupun saya dan teman saya memiliki agama yang berbeda-beda, tetapi kami tetap bermain dengan rukun. Seperti di slide sebelumnya, ya, bermain tanpa membeda-bedakan. Nah, kita masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Di pembelajaran 5 halaman 61, mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Banyak kosakata yang berkaitan dengan keberagaman agama. Setelah mengetahui kosakata tersebut, kamu dapat menulis cerita. Kamu juga bisa menulis cerita berdasarkan urutan gambar. Jika gambar belum tersusun urut, amati gambar dengan teliti. Buatlah kalimat sesuai gambar, susunlah gambar hingga terbentuk sebuah cerita. Nah, kita lihat ada gambar yang di sebelah kiri. Made sedang membawa buku. Nah, tiba-tiba Dedi berjalan dan menabrak Made. Kemudian bukunya berserakan di lantai. Jadi Dedi menawarkan Made untuk membantunya membawa buku-buku tersebut. Nah, begitu ya membuat cerita dari gambar. Kita harus lihat dulu gambarnya. Ada apa, peristiwa apa di dalam gambar itu, ya. Nah, menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial, misalnya membantu, menjenguk, dan menolong. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis, misalnya dena, lokasi, tempat, dan rute. Ingat ya, kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial itu membantu, menjenguk, dan menolong. Tapi kalau dengan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis, itu contohnya dena, lokasi, tempat, dan rute. Nah, coba lihat di sini ada sebuah dena. Ada balai kota, ada kantor polisi, rumah Ani, puskesmas, SD Tunas, rumah Dodi, dan lapangan. Dan ini nama-nama jalannya ya. Ini Jalan Merapi, ini Jalan Simeru, dan ini Jalan Rinjani. Nah, bagaimana rute yang ditempuh ibu guru dan anak-anak ke puskesmas? Nah, posisi ibu guru dan anak-anak itu ada di SD Tunas dan mereka mau pergi ke puskesmas.
Nah, rute yang ditempuh oleh ibu guru dan anak-anak itu harus melewati jalan mana? Ya, rute yang dilalui ibu guru dan anak-anak menuju puskesmas adalah SD Tunas ya. Lalu kita melewati jalan Rinjani. Sini ya, Rinjani. Kemudian kita melewati jalan Merapi. Nah, setelah kita melewati jalan Merapi, lalu kita melewati jalan Simeru dan sampailah di puskesmas. Oke, sudah bisa membaca Dena. Nah, di pembelajaran 5 halaman 62 ada ayo berlatih. Perhatikan gambar acak berikut dengan saksama. Urutkan gambar tersebut, lalu buatlah cerita sesuai urutan gambar. Tuliskan cerita di bukumu dengan rapi. Nah, kita lihat di sini ada 4 gambar, tapi ini gambarnya belum tersusun dengan benar. Gambar yang pertama ada Made, Dedi dan Wisnu. Nah, Dedi dan Beni menabrak Wisnu yang sedang membawa buku. Kemudian gambar nomor 2, lalu mereka membantu Wisnu membawa buku. Nah, lalu gambar nomor 3, mereka berlari. Keempat, ini ya, ini belum berurutan. Jadi kita urutkan gambarnya dulu. Urutan gambarnya yang pertama nomor berapa? Ya, nomor 4 ya. Mereka berdua sedang berlari tapi tidak menyadari ada Wisnu di sini. Kemudian gambar nomor 3. Nah, di gambar nomor 3 mereka langsung menabrak Wisnu yang sedang membawa buku. Kemudian gambar nomor 1, mereka membantu mengambil buku-buku yang berserakan terjatuh. Lalu nomor 2, mereka membantu Wisnu membawakan buku. Nah, setelah kita urutkan gambar ya, kita membuat cerita dari gambar yang sudah disusun tadi. Nah, ceritanya saat jam istirahat, Made mengambil buku tulis teman-temannya ini ya di kantor. Kemudian dari arah berlawanan, Dedi dan Beni berlari di koridor. Ini gambar nomor 3. Sehingga menabrak Made. Nah, ini ya gambar nomor 1. Buku tulis yang dibawa Made pun jatuh ke lantai. Nah, Dedi dan Beni membantu Made mengambil buku tulis yang terjatuh. Kemudian Dedi dan Beni pun membantu Made membawakan buku tulis teman-temannya ke kelas bersama-sama. Nah, sudah mengerti membuat cerita dari menyusun gambar ya. Lihat dulu gambarnya, lihat peristiwa apa yang terjadi di dalam gambar. Nah, baru kita bisa membuat suatu cerita. Di pembelajaran 6 halaman 64 ada ayo berlatih. Carilah arti kosakata berikut. Yang A menjenguk, B menolong, C lokasi, dan D rute. Lalu setelah kita cari arti kosakatanya, kita disuruh buat kalimat menggunakan kata tersebut. Nah, kata menjenguk itu artinya menengok, mengunjungi, dan mendatangi. Nah, kalimatnya adalah Dedi dan teman-teman lainnya menjenguk Made di rumah sakit. Bisa juga diartikan Dedi dan teman-teman lainnya menengok Made di rumah sakit. Nah, yang B, kata menolong. Arti katanya membantu untuk meringankan beban, penderitaan, kesukaran, dan sebagainya. Kalimatnya, Made menolong Hanif saat terjatuh dari
sepeda. Nah, yang C katanya lokasi. Arti kata lokasi itu adalah letak atau tempat. Kalimatnya SD Tunas berlokasi di Jalan Ranjani, atau SD Tunas letaknya di Jalan Ranjani. Nah, yang D kata rute. Arti kata rute adalah jarak atau arah yang harus diturut atau ditempuh dan dilalui. Nah, kalimatnya rute yang dilalui untuk pergi ke taman adalah SD Tunas, lalu kita melewati Jalan Ranjani dan Jalan Merapi. Nah, di pembelajaran 6 halaman 64 nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada rute. Tuliskan 3 rute perjalanan yang berbeda dari sekolah ke kantor wali kota. Kita lihat dulu ini sekolahnya. Ini kantor wali kota. Ya, kita disuruh buat 3 rute perjalanan yang berbeda. 3 rute tapi jalannya harus berbeda. Rute pertama dari sekolah Jalan Hayam Wuruk ya, ini ya jalannya, nama jalannya. Lalu dari Jalan Hayam Wuruk kita melewati Jalan Untung Surapati. Nah, ini ya Jalan Untung Surapati, kita melewati ini. Lalu lurus kita sampai di kantor wali kota, yaitu Jalan Gajah Mada ya. Lalu rute yang kedua. Nah, dari sekolah kita melewati langsung ke Jalan Melati. Ini Jalan Melati ya. Dari sini kita langsung ke sini. Lalu kita ke Jalan Untung Surapati. Dari sini kita langsung ke sini. Nah, Jalan Untung Surapati, lalu sampailah kita ke Jalan Gajah Mada atau di kantor wali kota. Lalu rute yang ketiga. Nah, dari sekolah Jalan Hayam Wuruk kita melewati Jalan Untung Surapati. Nah, kita melewati Untung Surapati, lalu kita melewati Jalan Kapten Agung, berbelok ke Jalan Kapten Agung. Lalu kita berbelok ke Jalan Sugianyar ya. Nah, lalu kita berjalan, lalu kita sampai ke Jalan Gajah Mada atau kantor wali kota. Nah, ini 3 rute dengan perjalanan yang berbeda dari sekolah ke kantor wali kota ya. Sekarang kita masuk ke muatan matematika KD 3.5 dan 4.5. Di pembelajaran 6 halaman 64, menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Uang digunakan pada kegiatan jual beli. Ketika membayar, kalian harus bisa membandingkan harga dan nilai uangmu. Cara membandingkan harga barang dan nilai uang sama dengan cara membandingkan bilangan ya. Nah, coba lihat di sini ada susu, donat, pastel dan es krim. Harga susunya 3.500, donat 1.500, pastel Rp1.000 dan es krimnya Rp2.000. Nah, barang yang paling mahal adalah apa? Ya, susu seharga 3.500. Lalu barang yang paling murah adalah, kita lihat, iya, pastel ya, pastel seharga 1.000. Nah, di pembelajaran 6 halaman 65 ada ayo berlatih. Nomor 1, pasangkan gambar benda dengan uang yang sesuai harganya. Spidol harganya 1.500. Nah, kita pasangkan spidol dengan uang 1.500. Yang mana kita tarik garisnya? Ya, ke sini 500. Ada uang koin 503 buah ya. Ini dijumlahkan 1.500. Lalu rautan.
Rautan ini harganya Rp1.000. Nah, kita tarik garis ke kotak uang Rp1.000. Yang mana? Ya, yang ini, kotak yang di ujung. 200 logamnya sebanyak 5 buah. Lalu penggaris 1.200. Kita tarik ke kotak yang uang bernilai 1.200. Ya, ini ya, 1.000. Satu lembar uang Rp1.000 dan satu buah koin uang 200. Nah, penghapus harganya 800. Kita tarik garis ke uang yang bernilai 800. Nah, uang 500, 200 dan 100 dijumlahkan menjadi 800. Nah, soal nomor 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai gambar di atas. Benda apakah yang paling murah? Kita lihat harga barang di atas ini yang paling murah. Benda yang mana? Ya, penghapus. Penghapus harga Rp800. Kemudian yang B, benda apakah yang paling mahal? Kita lihat benda apa yang paling mahal. Spidol. Spidol seharga 1.500. Yang C, benda apa sajakah yang lebih mahal dari rautan? Kita lihat, rautan seharga Rp1.000. Jadi yang lebih mahal dari rautan benda apa saja? Ya, penggaris dan spidol. Penggaris seharga 1.200 dan spidol harganya 1.500. Yang D, benda apa sajakah yang lebih murah dari penggaris? Kita lihat, penggaris harganya 1.200. Berarti barang yang lebih murah dari penggaris adalah ya, penghapus dan rautan. Penghapus harganya Rp800 dan rautan harganya Rp1.000. Kemudian yang E, urutkan harga barang mulai dari yang termurah. Kita susun dari yang paling murah. Ya, ada penghapus, rautan, penggaris dan spidol. Spidol terakhir karena dia nominalnya paling besar ya. Sekarang kita masuk ke muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Di pembelajaran 6, halaman 65, menggambar imajinatif dilakukan dengan membuat gambar yang bersifat hayalan. Kamu dapat menghayalkan suatu benda atau kegiatan untuk kamu gambar. Nah, sebelum menggambar imajinatif, buatlah sketsanya terlebih dahulu. Yang kedua, tebalkan garis-garis pada sketsamu. Dan yang ketiga, setelah gambarmu selesai, kamu dapat mewarnainya dengan alat mewarnai. Nah, sebelum menggambar imajinatif itu, kita harus menghayalkan suatu benda atau kegiatan yang ingin kita gambar. Nah, lalu setelah kita menghayal, kita membuat sketsanya terlebih dahulu. Buat sketsa dengan garis tipis-tipis ya. Lalu kita tebalkan garis-garis pada sketsanya. Nah, setelah kita tebalkan sketsa, lalu bisa kita warnai dengan alat warna seperti pensil warna, krayon ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Lausa harap apa yang saya sampaikan bisa dapat kalian pahami dan mengerti. Taca, Bye bye.